Sekarang Elsa sudah bangun, dia duduk di tempat tidurnya dengan rambut acak-acakan dan dengan enggan bangun dari tempat tidur. Begitu dia sampai di pintu, dia dengan marah membukanya, yang hampir membuat Fiana, yang kakinya di pintu, jatuh tersungkur di tanah. "Mengapa kamu bertingkah seperti psikopat pagi-pagi sekali?" Kesal, Elsa memelototi Fiana saat yang terakhir mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Sekarang, Fiana sedang marah. "Mengapa kamu begitu marah? Bagaimana kamu masih tidur? Apakah kamu tidak tahu bahwa semua orang menunggumu untuk sarapan?" Elsa bingung, sejak kapan ada orang yang menungguku untuk sarapan? Apakah matahari terbit dari timur hari ini? Tidak kusangka aku akan pernah melihatmu di depan pintuku. Sekarang, wajah Fiana muram. "Apakah kamu pikir aku ingin melakukan ini? Ayah menyuruhku untuk memberitahumu untuk sarapan pagi. Sebaiknya kamu mandi dulu terus turun kalau sudah selesai." Fiana kemudian berbalik untuk pergi. Elsa menatap punggungnya saat dia mendengus dingin. "Begitukah caramu memberitahu seseorang?" Fiana sedang menuruni tangga ketika dia mendengar ini, dan darahnya mendidih sekali lagi. Apakah Elsa baru saja mengatakan bahwa dia memiliki kaki tebal? Berdiri di tangga, Elsa mengulurkan kakinya untuk melihatnya dengan baik. Apakah kakinya benar-benar setebal itu? Elsa menutup pintu, terdiam dan kesal. Bisakah dia tidak tidur nyenyak? Dia segera mandi dan menuju ke bawah. Benar saja, seluruh keluarga sudah menunggunya di meja makan. Pemandangan itu mengejutkannya. Di masa lalu, tidak ada yang peduli jika dia tidur sampai larut siang. Mereka bahkan mengkritiknya sepanjang hari. Jadi apa yang terjadi hari ini? "Cepatlah, Elsa. Kami semua menunggumu." Harry memberi isyarat padanya untuk duduk di seberangnya. Elsa mengangkat alis dan mengingat percakapannya dengan Harry kemarin malam. Dia segera mengerti untuk apa acara itu. Karena itu, dia berjalan untuk mengambil tempat duduknya. Dia menghela nafas, hari yang harus diingat. "Saya tidak pernah berpikir bahwa kalian semua akan menunggu saya untuk sarapan bersama." Sementara Harry dan Nyonya Tua Nugrohi tetap tenang, ekspresi Diandra dan Fiana menjadi gelap. Nyonya Tua Nugroho secara naluriah tertawa. "Kami tidak ingin membangunkanmu dari tidur cantikmu. Lagi pula, bukankah ayahmu mengatakan bahwa kita akan bertemu keluarga Sucipto hari ini? Kita bisa sarapan dan pergi bersama." Elsa mengerutkan kening saat mendengar ini. "Tapi aku belum menelepon sepupuku. Aku bahkan tidak yakin apakah mereka ingin bertemu denganmu atau tidak." Wajah Nyonya Tua Nugroho menegang saat Diandra menyela, "Maksud ayahmu adalah kamu harus menelepon mereka sekarang." Elsa akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka jelas bersekongkol untuk mengujinya. Mereka mungkin mengira dia berbohong tentang hubungannya dengan keluarga Sucipto. Fiana menimpali untuk mengejeknya. "Apakah kamu ketakutan, Elsa?" Elsa memberikan ejekan dingin saat dia menatap semua orang di sekitarnya. Setelah dia mengeluarkan ponselnya, dia mencari nomor Mario dan menyalakan pengeras suara. Setelah menyadari bahwa dia tidak berbohong, wajah Diandra dan Fiana menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Apakah Elsa benar-benar berhasil mendapatkan bantuan dari keluarga Sucipto? Sejujurnya, Elsa sedikit gugup. Namun, dia tahu dia harus bertindak, atau mereka akan mengira dia berbohong. Nada panggil berdering 2 kali sebelum panggilan berhasil. Mario juga sedang sarapan, dan dia berkata dengan nada marah, "Masih terlalu pagi untuk menelepon Elsa." Elsa terkekeh dan menjawab, "Aku tahu. Ayah saya ingin bertemu secara pribadi dengan paman dan bibi saya, untuk membicarakan investasi di perusahaan Nugroho. Dia ingin aku bertanya apakah mereka bebas untuk bertemu hari ini." Mario terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami apa yang dia maksudkan.
Dia berpura-pura marah dan melempar sendok itu dengan pukulan. Dia kemudian berkata, "Satu-satunya alasan kami setuju untuk berinvestasi di perusahaan Nugroho adalah karena kamu. Kami tidak akan bertemu orang lain." Setelah mendengar ini, Nyonya Tua Nugroho dan Harry menghela nafas lega. Elsa tertawa kecil, "Tentu, aku mengerti maksudmu. Bagus. Aku sedang sarapan sekarang, jadi kita harus membicarakannya nanti." "Ya, saya baik-baik saja dengan itu." Begitu panggilan berakhir, Elsa memandang yang lain dengan jijik. Diandra dan Fiana tidak mengatakan apa-apa saat mereka menundukkan kepala karena kalah. Namun, Harry tertawa, "Kerja bagus, Elsa. Siapa tahu kamu memiliki apa yang diperlukan untuk meyakinkan keluarga Sucipto." Elsa menjawab, "Jadi, kapan kamu berencana untuk mentransfer sahamnya kepadaku?" Darah Diandra mendidih mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan saham. Harry berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Saya akan meminta pengacara untuk menyusun perjanjian segera setelah saya sampai di perusahaan." Setelah mendengar kata-kata Harry, Elsa tersenyum sampai matanya menyipit. "Oke, ayo makan sekarang dan mulai bisnis setelah itu." Sarapan hari itu terasa lebih enak dari biasanya. Sejujurnya, Elsa tidak terlalu percaya diri dengan rencananya, tapi dia masih berhasil membuat pertunjukan untuk Diandra dan Fiana. Raut wajah mereka sepadan dengan semua masalah. Dia bersumpah untuk membuat hidup mereka semakin sengsara dari hari ke hari. Setelah selesai sarapan, Elsa bertepuk tangan sekali dan mengumumkan bahwa dia akan pergi menemui Mario. Ini membuat Nyonya Tua Nugroho dan Harry sangat gembira. Faktanya, Harry sangat gembira sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak terduga. "Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberimu tumpangan di sana?" Elsa menjawab, "Tidak apa-apa. Pergi saja ke perusahaan dan transfer saham atas nama saya." Kemudian, dia meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Siapapun dapat melihat bahwa dia senang dengan apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Diandra kehilangan akal sehatnya. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. "Apakah kamu serius akan mentransfer sahamnya, Ayah?" Fiana bertanya dengan enggan. Apa yang memberi Elsa hak untuk melakukannya? Mengapa mereka harus memberinya begitu banyak saham? Pikiran Fiana tidak mendapatkan apa-apa membuatnya gila. Harry mengangkat tangannya untuk menyesuaikan bingkai emas kacamatanya. Suaranya dalam ketika dia berkata, "Kami tidak punya pilihan selain mentransfer sahamnya terlebih dahulu." Jelas bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia mentransfer saham tersebut. Diandra memperhatikan betapa jengkelnya penampilan Fiana dan menarik ujung lengan bajunya. "Kita harus mentransfer saham kepadanya untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho, Fiana. Kami selalu dapat mengambilnya kembali setelah krisis ini." Fiana mendengus pelan sebelum dia berdiri dan meninggalkan meja makan. Segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya akhir-akhir ini, tapi jelas sebaliknya dengan Elsa. Melihat betapa sombongnya dia benar-benar membuat Fiana marah. Elsa keluar dari villa keluarga Nugroho dan memanggil taksi. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia segera menghubungi nomor Mario. Mario tidak tahu apakah ini saat yang tepat baginya untuk berbicara dengan Elsa dengan santai, jadi dia menahan diri untuk tidak berbicara terlalu banyak. Namun, Elsa bertanya dengan cemas, "Apakah kamu bertanya-tanya? Apakah kamu menemukan seseorang?" Menyadari nada suaranya, Mario segera bertanya, "Apa yang kamu katakan pada mereka sebelumnya? Bagaimana kamu bisa memberitahu mereka bahwa semuanya sudah selesai ketika belum ada petunjuk?" "Aku tidak mau, tapi kamu tahu betapa jelinya ayahku. Dia khawatir saya menipu saham mereka, dan mendesak saya untuk meneleponmu untuk mengonfirmasinya." Mario menghela nafas tak berdaya.
Aku baru saja menelepon tadi. Sepertinya tidak ada yang mau membantu perusahaan Nugroho untuk saat ini. Dari apa yang saya dengar, menurut saya krisis keuangan ini bukan kebetulan bagi perusahaan Nugroho. Elsa berkata, apakah kamu mengatakan bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja? Iya, ada kemungkinan itu. Kenapa lagi tidak ada yang mau membantu? Saat itu, kerutan di dahinya semakin dalam. Jika kamu benar, maka seseorang mencoba menyabotase perusahaan Nugroho. Elsa bertanya, lalu, apakah kamu sudah menemukan pelakunya? Mario menggelengkan kepalanya. Belum, kami benar-benar tidak punya pilihan sekarang, Elsa. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho adalah dengan meminta bantuan Gavin. Hati Elsa tenggelam saat kata-kata itu membebani dirinya. Elsa menjawab, oke, biarkan aku berpikir tentang hal itu. Elsa turun dari mobil tepat setelah panggilan berakhir. Saat dia duduk di samping parter di pinggir jalan, dia mulai merenung. Apakah takdir benar-benar didasarkan pada karma? Bisakah Gavin menjadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan Nugroho? Elsa tiba-tiba ketakutan. Dia merasa sangat kecil dan tidak berarti di mata alam semesta. Bisakah dia benar-benar mengubah semua hal ini di masa depan? Pada saat itu, dia merindukan Gavin. Bahkan, dia sangat merindukannya sehingga dia ingin segera melihatnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Sementara itu, Gavin sedang duduk di mobilnya. Dengan buku catatan di pangkuannya, ia sibuk menyusun dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat pemegang saham nanti. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika ponselnya tiba-tiba bergetar di sakunya. Tidak banyak yang tahu tentang nomor telepon pribadi Gavin, jadi hanya ada beberapa orang yang bisa menghubunginya. Mengharapkan penelepon adalah seseorang dari kediaman lamanya, Gavin mengeluarkan ponselnya hanya untuk melihat nama Elsa di ID penelepon. Matanya yang berwarna kuning menyilaukan tak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Elsa akan menelponnya. Mengesampingkan semua pikiran, dia sangat gembira. Dia berhenti sejenak ketika sudut bibirnya terangkat menjadi seringai. Kemudian, dia secara naluriah mengangkat jarinya untuk menjawab panggilannya. Di mana kamu, Gavin? Saya ingin bertemu sekarang. Suara Elsa sedikit cemas. Bagi Gavin, sepertinya dia dalam bahaya. Dia segera mengerutkan alisnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Elsa menjawab, bukan apa-apa. Hanya saja aku merindukanmu. Di dalam mobil sangat sunyi, dan suaranya lembut sehingga kamu bisa melewatkannya, jika kamu tidak memperhatikan. Meski begitu, kelembutan kata-katanya mencengkeram erat hatinya dan melilitnya seperti sulur. Aska sedang mengemudikan mobil, dan telinganya terangkat saat telepon Gavin berdering. Ketika dia mendengar pengakuan Elsa, dia sangat terkejut hingga dia hampir salah belok. Keberanian Nona Elsa benar-benar mengejutkannya. Gavin merasakan api membara di lubuk hatinya. Dia bahkan akan dikutuk selamanya untuknya. Kamu ada di mana? Setelah mendengar ini, Elsa menjawab, saya di sebelah plaza di sisi barat sungai. Gavin menjawab, tunggu aku di sana. Gavin menutup telepon dan memerintahkan Aska, putar mobilnya. Sudut mulut Aska berkedut. Dia kemudian mencoba mengubah pikiran Gavin. Kami akan segera tiba di perusahaan, Tuan Muda. Para pemegang saham semua menunggumu. Lagi pula, rapat pemegang saham adalah acara penting yang hanya terjadi sebulan sekali. Namun demikian, Gavin berkata, keluar. Aska lebih baik mati daripada melakukan itu. Dia tampak agak menyedihkan saat dia memohon, bagaimana saya bisa berurusan dengan penjahat tua itu sendirian, Tuan Muda? Dia tidak akan pernah bisa melakukan pertemuan tanpa kehadiran Tuan Mudanya. Katakan saja pada mereka bahwa ada sesuatu yang penting. Tunda rapat ke hari berikutnya.
Begitu saja, Aska ditendang keluar dari mobil. Aska menyaksikan tuan mudanya mengendarai mobil, berlari untuk menemui cinta dalam hidupnya. Ketika Gavin tiba, dia melihat Elsa duduk sendirian. Dengan kepala tertunduk rendah, dia terlihat seperti gadis kecil dari jauh saat dia memetik rumput dan bunga liar. Gavin terdiam melihatnya seperti itu. Dia mendorong membuka pintunya, dan dia perlahan berjalan ke arahnya, di mana dia berkata dengan lembut, "Mengapa kamu duduk di sini? Apakah kamu tidak panas?" Elsa tiba-tiba mengangkat kepalanya saat mendengar suara Gavin. Elsa jauh ke dalam pelukannya. "Kamu akhirnya di sini." Jantung Gavin berdetak kencang saat tubuh halus Elsa ke pelukannya. Dengan tangannya melingkari tubuhnya, Gavin tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai rambutnya. Dia bertanya dengan suara lembut, "Apa yang terjadi?" Nalurinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang terjadi dengannya hari ini. Elsa menarik Gavin ke pelukan erat dan menikmati kehangatan tubuhnya. Akhirnya, kemantapan detak jantungnya berhasil menenangkannya. "Sudah kubilang aku merindukanmu," gumamnya dalam pelukannya. Pelukannya nyaman dan penuh kehangatan, yang mengingatkannya pada ibunya. Mata Gavin berkaca-kaca, dan jantungnya berdetak lebih kencang. "Di sini panas. Ayo masuk ke mobil." Dia membelai kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa dia berkeringat karena panas. Elsa tersenyum saat dia melihat ke atas, "Oke." Namun, saat mereka berdua berjalan ke mobil Gavin, mereka tidak menyadari bahwa ada seorang gadis yang memotret mereka dengan amarah di matanya. Gavin menggandeng tangan Elsa ke kursi penumpang mobil dan membantu mengencangkan sabuk pengamannya. Setelah memastikannya utuh, dia berjalan ke kursi pengemudi dan masuk ke dalam mobil. Dia tidak menyalakan mesin setelah memasang sabuk pengamannya sendiri. Sebaliknya, dia menatap Elsa. "Apa yang telah terjadi? Beritahu aku semuanya." Gavin menolak untuk percaya bahwa dia ingin bertemu dengannya karena dia merindukannya. Pasti ada sesuatu yang lain. Elsa tidak akan pernah berjongkok di pinggir jalan dalam cuaca panas seperti ini. Di sisi lain, Elsa tampak hancur. Bukan niatnya untuk menyeret Gavin ke dalam kekacauannya, tapi dia adalah satu-satunya solusi untuk masalahnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bertentangan. Seolah-olah dia telah melihat melalui dirinya. Gavin berkata, "Ngomong saja apa yang terjadi padamu." Setelah mengatakan itu, dia menyalakan mobil dan pergi. Setelah beberapa waktu, Elsa akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk meminta bantuannya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat papan nama di pinggir jalan. Dia mengedipkan matanya dengan bingung dan bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Gavin menjawab, "Kamu akan tahu saat kita sampai di sana." Elsa menelan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia sedang tidak ingin bermain detektif. Dia jelas membawanya kembali ke rumahnya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sana selama 2 tahun di kehidupan sebelumnya. 20 menit kemudian, mobil melaju ke villa termewah di sisi timur ibu kota. Nilai tanah di sini gila-gilaan dan jumlah rumah di sini terbatas. Nyatanya, itu sangat boros, bahkan perusahaan seperti perusahaan Nugroho tidak mampu membelinya. Saat dia berkendara ke rumah nomor 8, sebuah gerbang hitam tinggi terbuka secara otomatis sebelum Gavin melaju ke halaman. Hampir seketika, 2 pengawal berpakaian hitam berjalan ke mobilnya. Begitu Gavin turun dari mobil, dia memegang tangan Elsa dan menoleh ke pengawal yang tercengang, yang dia perintahkan, "Lepaskan dari jalan masuk saya." Saat itulah keduanya tersentak kembali dan menundukkan kepala, masih tertegun. "Ya Pak," Elsa melirik villa kelas atas dengan heran. "Apakah ini tempat tinggalmu?" Gavin menganggukkan kepalanya. "Apakah kamu menyukainya?" Elsa perlahan mengamati matanya melalui lingkungan yang sudah dikenalnya.
Dia tersenyum saat dia berjalan menuju semak mawar merah muda. Ya, dalam kehidupan masa lalunya, dia biasa menganggap rumput sebagai kandang. Karena itu, dia tidak pernah benar-benar menikmati keindahan-keindahannya. Sekarang dia melihatnya lagi, dia akhirnya menyadari betapa indah dan halusnya villa itu. Senyum Elsa begitu cerah hingga bisa membutakan mata Gavin. Melihatnya, dia langsung memikirkan sebuah puisi yang dia tahu, seorang wanita cantik dari bunga tercantik. Bahkan bunga yang mekar memucat jika dibandingkan dengan Elsa. Dia perlahan berjalan ke depan dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Ikutlah denganku jika kau suka di sini. Elsa terkejut mendengar kata-kata itu yang langsung dia lepas dari cengkeramannya. Dia menatapnya dan mendengus. Jangan mencoba menggodaku. Gavin tidak bisa menahan tawa. Dia memandangnya dengan penuh kasih. Ini akan menjadi rumahmu pada akhirnya. Elsa langsung tersipu dan mencoba mengubah topik pembicaraan. Aku haus, aku boleh minta air? Dia haus karena berjongkok terlalu lama di bawah matahari. Tanpa bicara, Gavin mengangkat tangannya untuk mencubit pipinya sebelum membawanya ke pintu masuk utama. Sementara itu, para penonton berusaha untuk tidak menggeliat dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka sangat terkejut sehingga mereka berdiri di sana, membeku, dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa tuan muda mereka, yang tampaknya tidak tertarik pada wanita, sebenarnya membawa pulang seorang gadis. Dia pasti sangat menyukainya. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mungkinkah ini nyata, atau apakah itu mimpi? Berdiri di pintu masuk utama adalah kepala pelayan berambut putih yang mengenakan pakaian bau tradisional. Dengan kacamata berlensa di atas mata kirinya, dia menatap pasangan itu dengan heran. Ketika mereka semakin dekat dengannya, dia sangat terkejut hingga dia hampir pingsan. Sekarang, Elsa telah memperhatikan lelaki tua yang lucu itu, dan bibirnya tidak bisa menahan senyum. Dia memutuskan untuk menggoda Gavin tentang hal itu. Apakah dia kepala pelayanmu? Gavin menatapnya dengan heran. Bagaimana Anda tahu? Elsa mengedipkan mata dan berkata, dia terlihat seperti itu. Bukankah mereka semua terlihat sama? Gavin kehilangan kata-kata. Apakah mereka benar-benar terlihat sama? Kepala pelayannya adalah karakter yang unik dan pasti satu-satunya. Saat Elsa berjalan lebih dekat ke arah kepala pelayan tua itu, wajahnya yang mencolok menarik perhatiannya, dan tangannya langsung gemetar. Dengan flip tangannya, dia menyimpan kacamata berlensa dan berkata, Gavin, apa yang salah denganmu? Mengapa kamu membawa pulang kentang yang begitu panas? Elsa bingung. Mengapa Paman Reza memanggilnya kentang panas baik di masa lalu maupun kehidupannya saat ini? Apa yang membuatnya terlihat seperti itu? Kenapa kamu memanggilku kentang panas? Dia menatap Paman Reza dengan bingung. Paman Reza tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat dia hendak berbicara, Gavin berkata, Paman Reza, omong kosong apa yang kamu katakan? Paman Reza tampak seperti akan menangis. Paman Reza sudah tua, Elsa. Dia kadang-kadang bisa berbicara omong kosong, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Elsa masih agak penasaran. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu haus? Gavin mengerutkan bibirnya saat dia menyeretnya lebih dalam ke dalam rumah. Saat Paman Reza memperhatikan mereka pergi dari belakang, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sungguh hubungan yang naas. Di sisi lain, meski Elsa diantar ke ruang tamu, dia masih bingung dengan pertemuannya. Oleh karena itu, dia menarik ujung baju Gavin. Mengapa Paman Reza memanggilku kentang panas? Apakah dia mengenal saya? Gavin menjawab dengan tenang, Paman Reza memiliki penglihatan yang buruk dan pasti mengira kamu adalah orang lain. Dia sudah pikun,
jadi jangan menganggap kata-katanya terlalu serius. Dia masih bingung, tapi Elsa mendengarkan dan menjawab, "Oke." Tepat pada saat itu, Paman Reza menghampiri mereka dan mendengar percakapan mereka. Dia memelototi Gavin dengan marah. Kapan penglihatannya buruk, bocah itu benar-benar membuatnya gelisah sekarang. Gavin menuangkan segelas air untuk Elsa. Dia memperhatikannya sambil melamun saat dia menenggak air dan bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku alasan kamu berada di pinggir jalan sekarang?" Elsa bertanya, "Bisakah kamu membantuku dengan sesuatu?" Gavin mengangkat alis begitu dia mengatakan itu. Sepertinya dia akhirnya siap untuk membicarakannya. Apakah dia merasa bingung apakah dia harus meminta bantuannya ketika dia berjongkok sendirian di pinggir jalan sebelumnya? Saat memikirkan itu, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Elsa berkedip dan menatapnya dengan meminta maaf. Elsa mengambil keputusan dan berkata, "Perusahaan Nugroho sedang mengalami krisis keuangan sekarang. Bisakah kamu membantu berinvestasi di dalamnya?" Gavin mata masih tertuju padanya. Dia bertanya, "Kamu ingin aku menyelamatkan perusahaan Nugroho?" Elsa menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. "Tapi kamu tidak akan melakukan ini secara gratis. Saya akan memberimu 10% saham segera setelah semuanya diselesaikan." Gavin menyipitkan matanya. "Apakah kamu mengatakan akan memberiku sahamnya?" Elsa menganggukkan kepalanya. Ya, dia mengira dia akan menyetujuinya. Tetapi yang mengejutkannya, dia bertanya lagi, "Apalagi yang akan saya dapatkan dari investasi ini?" Ini menempatkan Elsa di posisi yang sulit, karena dia tidak memiliki apa-apa selain saham untuk ditawarkan. "Apa yang kamu pikirkan?" katanya sambil menatapnya. Gavin mengangkat tangannya dan menepuk kursi di sebelahnya, mengisyaratkan agar dia duduk di sana. Elsa mengedipkan mata sebelum meletakkan gelas berisi air, berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya dengan patuh. Dia segera menariknya ke pelukan hangat. Paman Reza mengintip dari jauh. Setelah melihat ini, wajah tuanya berkerut saat dia menyipitkan matanya dengan ketidaksetujuan. "Bocah itu, tidak bisakah dia setidaknya menunggu sampai malam?" Dia kemudian bergegas mengenakan kacamata berlensa yang tergantung di lehernya. Di sisi lain, Elsa merasa sangat sadar diri berada di pelukan Gavin. Bagaimanapun, mereka adalah orang lain di ruang tamu. "Apa itu?" Dia tersipu saat dia meliriknya. Dia menatapnya dengan kilatan main-main di matanya dan berbisik lembut ke telinganya. Saat itu, darah mengalir ke wajah Elsa. Dia menggodanya lagi. "Aku pacarmu sekarang, bukan?" Dia menurunkan pandangannya karena malu. Senyum Gavin semakin dalam menjadi seringai. "Jangan konyol, kamu tahu apa maksudku." Wajahnya menjadi merah seperti tomat saat pikirannya mengembara. Dia terbatuk. "Tidak bisakah kamu meminta sesuatu yang lain?" Dia menatapnya terus terang. "Aku tidak tertarik pada hal lain." Jelas bahwa dia hanya tertarik padanya. Seberapa tak tahu malu Gavin berbicara tentang seks di siang hari? Ini bukan waktu yang tepat sekarang. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat? Elsa menjadi sedikit gugup. "Berikan aku waktu." Gavin mengangguk ketika mendengar ini. "Oke, saya hanya akan berinvestasi di perusahaan Nugroho setelah itu." Elsa menatapnya dengan putus asa. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lagi pula, dia selalu setuju untuk membantunya tanpa syarat di kehidupan sebelumnya. Mengapa dia meminta sesuatu sebagai imbalan sekarang?" Gavin tertawa dan berkata, "Saya seorang pengusaha. Saya tidak hanya memberikan sesuatu secara cuma-cuma." Elsa melebarkan matanya saat dia memelototinya. Dia jelas menginginkan seks sebagai imbalan atas investasinya. Meskipun dia tidak putus asa untuk berhubungan seks, dia tidak mampu kehilangan perusahaan Nugroho. Gavin mengangkat tangannya untuk membelai kepalanya.
luangkan waktumu untuk memikirkannya. Bagi Paman Reza, Gavin jelas sedang mencoba merayu nona muda ini. Sepertinya bocah itu mabuk oleh kecantikan gadis itu. Mengapa harus nona muda dari keluarga Nugroho? Elsa awalnya berpikir bahwa Gavin akan setuju jika dia bertanya. Siapa yang tahu bahwa dia ternyata sesat itu? Saat Elsa sedang makan siang dengan Gavin, Harry menelepon untuk mengatakan bahwa perjanjian telah dibuat. Dia lebih lanjut menanyakan Elsa tentang perjanjian dengan keluarga Sucipto. Elsa harus bersikap keras di depan ayahnya, jadi jawabannya lembut namun tegas. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang hal-hal di sini. Semuanya akan diselesaikan dalam waktu 2 hari. Harry sangat gembira mendengar ini. Saya akan membawa perjanjian pulang setelah bekerja, sehingga kamu bisa menandatanganinya. Pemindahan akan dilakukan setelah itu. Oke. Setelah mengakhiri panggilan, dia segera melirik ke arah Gavin, yang sedang bersandar di kursi di meja makan, dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Saat dia menatap matanya dalam-dalam, apakah saya mengatakan saya setuju? Terkejut, Elsa bergumam, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mengapa Anda bermain keras untuk mendapatkannya? Gavin berdiri dengan anggun dan berjalan di sampingnya. Dengan gerakan cepat, dia dengan paksa meraih pinggangnya dan menatapnya dengan penuh semangat. Aku menginginkannya setiap hari selama sisa hidupku. Ekspresi Elsa berubah, dan jantungnya berdebar kencang. Setelah menyadari bahwa dia sedang melihat ke bawah, Gavin mengangkat tangannya dan mengangkat dagunya. Dia bisa melihat rasa lapar di matanya ketika dia berbisik, apakah kamu yakin? Elsa menatap matanya yang dalam saat jantungnya berdetak kencang. Aku tidak benar-benar punya pilihan di sini kan? Meskipun dia diberi kesempatan kedua dalam hidup, Gavin selalu menjadi satu-satunya untuknya. Tatapan Elsa membuatnya gila. Secara mendadak, dia membungkuk dan menggendongnya. Pikirannya yang melamun langsung tersentak kembali ke kenyataan. Dia menarik kerahnya dengan gugup dan bertanya, apa yang kamu lakukan, Gavin? Gavin menjawab, menurutmu apa yang aku lakukan? Jawabannya membuat Elsa gelisah, tapi ini masih siang bolong. Gavin menertawakannya dan membawanya ke kamar tidur utama di lantai atas. Saat dia menutup pintu, dia menatap wanita di lengannya, suaranya serak ketika dia berkata, mengapa kita tidak bisa melakukannya di siang hari? Dia tidak dapat mengingat apa yang sebenarnya mereka lakukan malam itu, tetapi tidak terlalu menegangkan seperti ini. Elsa menjawab, mari kita tunggu malam saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.